Rizal. Nama gue Hana. Gue Tarif. Dan episode kali ini ada yang spesial nih. Apa itu? Jadi khusus untuk episode kali ini kita datangkan Mufida Dari Bintaro. Jauh ya, Syai. Coba Fit, kenalin diri Hai dulu. semuanya, gue Mufida. Salam kenal ya teman ngobrol. Nah, sebelum mulai tema minggu ini nih, waktu santai mau terima kasih dulu karena waktu santai udah punya opening soundnya tersendiri, Syai. Dan khusus dibikinin sama teman kita Jeremy. Jadi shout out to Jeremy, makasih banyak Jeremy. Dan buat kalian yang penasaran orangnya gimana ataupun mau bikin musik sama sama dia juga, boleh bisa. banget langsung ke Instagramnya dia, nanti kita tulis di bawah sini atau di description box. Jadi silakan mampir, ya kan? Yoi. Jadi buat episode kedua ini seperti yang udah kita share di Instagram, kalau kalian follow kalian pasti tahu ya. Wow. Jadi episode 2 ini kita bakal ngajak ngobrol kalian tentang body shaming. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang berbody shamingan ini, ada baiknya kita Tahu dulu nih iya, apa body sih shaming body itu shaming menurut apa? para ahli juga lah ya. Oke, menurut Clarity Clinic, body shaming adalah perbuatan mempermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuhnya dengan cara mengejek. Apa sih nih contoh-contoh body shaming? Maaf, contoh body shaming tuh kayak bilang, lo gendutan deh, lo kurusan deh, lo jelek, lo jerawatan, lo buruan, lo bau, dan sebagainya gitu. Ya, jadi menghina orang melalui Bentuk, fisik. ya. Dan menurut gue, walaupun udah banyak banget sekarang yang ngomongin tentang body shaming, tetapi tetap aja nih kita pun masih mengalami body shaming itu sendiri, Iya, orang-orang lain iya, juga gitu. Kalian ada punya pengalaman nggak ya nih? boleh banget di komen Komen, dari share. sekarang. Bisa juga email kita loh. Iya. Iya. Waktu santai 03@gmail.com. gmail.com. Dan menurut gue kalau misalnya kita ngomongin body shaming itu tuh kayak berhubungan ya sama yang namanya beauty standard. Iya, betul bener banget. banget. Ya, Betul. berhubungan banget. Dan gue kadang bingung gitu beauty standard yang dibikin sama orang-orang yang ada di Indonesia khususnya tuh kayak apa sih, kok beda banget gitu. Kayak secara Indonesia tuh negara tropis ya, mungkin kebanyakan orang-orang yang berkulit sawo mata, Iya, sawo mata. dan ada pun dari kulitnya putih sampai gelap juga tuh ada. Iya, sebenarnya tuh unik, banyak Iya, beraneka beragam. Berbagai macam. Tapi beauty standard itu kayak cantik, putih, Tinggi, langsing, langsing, mancung. kayak apa Beb? Happy Hoon. Happy Hoon. Pacaran aja Bihun. Iya, kayak nggak masuk akal aja sih menurut gue, dan itu bikin banyak orang jadi insecure Benar, gara-gara si iya. beauty standard itu. Jangan cuma samaratakan kecantikan orang itu loh, beauty Iya. standard ya. Semua orang punya kecantikan masing-masing kan sih? Bener, kan gak lucu ya kalau semua orang sama, Iya. shy. Robot ya, sama kayak robot. alien, kayak alien, aneh. Terus juga selera cowok kita aja beda-beda gitu. Selera kita masing-masingnya beda ya. Ngomongin body shaming itu juga erat sama kayak orang yang ngejulit gitu kan, yang kayak Orang yang melakukan body shaming itu. yang kayak mengejek. Ya, Secara sengaja dan tidak sengaja. Iya. Sebenarnya kita semua pasti pernah menjadi si pelaku gitu kan, Ataupun si korban. Tapi menurut gue kalau kita sebagai pelaku gimana tindak lanjut kita setelah itu? Iya. Manners kita juga harus dijaga buat berkata. Betul. Iya, benar banget. Kalau misalnya sebagai pelaku pelaku dari body shaming ini, gue kayak kalau gue pribadi tuh gue merasa mungkin emang aneh gitu, kayak karena nggak biasa gue lihat gitu kan. Kayak misalnya lingkungan gue tuh biasanya tuh tinggi, langsing, putih gitu, terus tiba-tiba ada yang unik nih, Different gitu. iya ada yang berbeda, ada yang kulitnya berbeda atau rambutnya tiba-tiba keriting padahal yang lainnya pada lurus gitu kan. Itu salah satu penyebab kenapa orang bisa melakukan body shaming. Dan mungkin menurut gue juga kenapa sih body shaming itu ada ataupun orang lain melakukan body shaming karena dia insecure sama dirinya sendiri. Iya. Dia Jadi melampiaskan ya melampiaskan buat orang lain. Iya, merembet kemana-mana jadinya gitu. Ya
atau enggak bisa juga dia karena emang sengaja mau mempermaluin Jatuhin orang. ya. Kita emang nggak punya hati aja Iya. Syah. Dan juga Gila. Ada dendam tersendiri ya. Iya. Bisa juga karena doktrin kan. Benar, Iya. doktrin dari keluarga, orang tua, atau Lingkungan. lingkungan sekitar yang doktrin kayak cantik itu harusnya tinggi, kurus, Iya. putih, Yang bla, bla, beauty bla. standar tadi Iya, gitu. Iya, betul standar. banget. Dan menurut gue korban dari body shaming tuh real banget guys. Iya. Kita Nyata. waktu santai tuh sekali lagi mau kasih tahu kalau body shaming itu nyata. Nyata dan bukan main-main ya. Iya, itu Bukan bukan hal hal sepele. sepele, itu harus diseriusin. Bahkan orang sampai bunuh diri Kak. Nah, Bisa iya. dilihat contohnya artis-artis K-pop Iya. akhir-akhir ini yang bunuh diri gara-gara ditertam netizen kayak oh lu kurang cakep, lu kurang ini, kurang itu, bla 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 bla. Dia mewakili dirinya ya. sendiri. Dia Dan- jadi tertekan, mentalnya jadi nggak sehat, Iya. Insecure, sakit juga. Padahal kesehatan mental itu harus dijaga banget. Penting ya. Iya. Macam fisik doang yang harus Body dijaga. shaming tuh bisa pengaruh ke eating disorder, Iya. kayak tadi bunuh Betul. diri yang kayak gitu-gitu, dan kita nggak tahu orang lain. Nyebabin penyakit ya. Iya, kita nggak tahu orang lain lagi berproses, tapi Ah. malah kita menjudge mereka dengan seenak jidat. Benar-benar. Ya kan? Siapa tahu dia lagi Udah berusaha. Iya. lagi berusaha diet, lagi emang berusaha Iya. olahraga, tapi belum kelihatan aja hasilnya. Iya. Gitu. Yang gendut belum tentu Sehat. nggak punya healthy life. Oh, Yang iya. kurus belum tentu sehat. Mungkin Oh, emang iya. udah faktor genetiknya dia kurus Iya. atau faktor genetiknya emang dia badannya kekel gitu, Oh, badannya iya. Atau enggak kayak tulangnya gitu. gede, Iya, itu tulangnya banyak kecil. faktor. Iya. Dan lo nggak bisa Buat manusia sekali- beda-beda. sekali lagi lo nggak bisa menyamaratakan itu kan. Iya. Gitu sih. Nah kalau Kalian punya Pengalaman? pengalaman Iya. di body shamingin gitu? Kayaknya gue boleh deh. Boleh, boleh. Oke, gue di body shamingin sama boleh sebut kan ya? boleh. Bapak tercinta ya. Bapak ini anak Steven, bapak. kalau nonton Bapak Steven ya. Oke, Bapak Steven ya. Ini jadinya bukan waktu santai, curhatan hati Angelina. Enggak, jadi gini. Jadi di keluarga gue itu badannya tuh kecil-kecil semua, bener-bener sekecil itu gue yang paling berisi gitu kan sendiri. Semenjak SMP bapak gue tuh udah wanti-wanti kayak kak kamu gendutan, kamu gini, kamu gitu, bener-bener setiap hari. Terus makin kesini, makin gue gede gitu SMA, gue makin terpengaruh. Awalnya gue biasa aja kayak ya udah sih gue cuma makan doang, emang nggak boleh gitu kan. Yang bikin gue males itu gara-gara jadi gue di rumah itu 2 lantai, gue di bawah sama adik gue, yang di atas emak gue, bapak gue sama adik gue yang paling kecil kan. Terus gue kalau setiap mau makan tuh harus selalu ke atas karena makanan tuh dimasak sama gue di atas disediainnya. Iya. Kalau masak di bawah tuh cuma instan-instan doang kan. Gue tuh setiap ke atas, setiap ngambil piring, setiap ketemu sama bapak gue selalu gini, aduh kak, kamu kayaknya gendutan deh kak, kamu kayaknya gini deh kak, itu bebek kamu cantik banget deh, kamu kayak harus turunin 5 kilo lagi deh. Kayak Sebenarnya itu efek samping dari masa pertumbuhan juga nggak sih? Iya. Maksudnya seumuran kita tuh lagi banyak-banyak. Iya. Efek samping dari pubertas. Benar. Iya, benar. Lanjut yuk. oke, mulai dari situ gue yang kayak males makan gitu kan, karena setiap gue ke atas tuh gue selalu digituin, selalu komentarin gitu kan. Ada di mana titik itu terparah gue, setiap gue mau makan, abis makannya gue selalu ngemuntahin makanan itu. Terus gue kalau liat makanan tuh kayak bingung banget, kayak aduh gue makan gak nih, makan gak nih. Terus tahu nimbang berat badan, cek nih berat badan gue begini, kalau berat badannya naik sedikit gue udah stres kayak aduh gimana nih. Padahal tuh udah workout juga, cuma gara-gara stres jadi berat badan tuh stay doang di situ. Benar. Terus ngaruh juga di Percaya diri. percaya diri. Bener-bener gue tuh kayak aduh malas banget keluar rumah, malas pakai begini, malas pakai begitu, gara-gara itu. Terus ya tiap malam kan nangis, pokoknya itu kena di fisik sama mental. Nah ini maksud gue kita jadi pengingat kita juga sih, walaupun secakep Angel ini ya Iya. tetap bisa insecure, Masih tetap punya. mengalami body shaming juga. Betul. Ingat ternyata. guys, di atas langit masih ada langit. Benar. Nah kalau lu ada nggak Fit, pengalaman body shaming? Ada yang banyak sih ya sebenarnya, dari tetangga, teman, saudara gitu, orang lain. Oh, circle terdekat ya. Iya. Share, Mufida, share. Circle terdekat. Itu kayak lebih sakit
sakit gak sih? Iya. Ya kalau itu karena kita udah lebih Udah nyaman kenal. sama dia. Kalau orang lain juga bodo amat gak sih, kan kita nggak kenal kan ya. Walaupun nggak etis aja ya gitu Iya. kan. sakit juga gitu kan. Lanjut Terus terus. kayak pas gue baru masuk SMP tuh tiba-tiba kan gue lagi ngobrol nih kan sama satu orang. Terus tiba-tiba dia mungkin telepon sama gigi gue, terus dia bilang kok gigi gue ini ya ada yang mundur gitu, Nggak rata. nggak rata, ada yang nggak rata kan. Terus dia ngomong tuh gede banget sampai di kelas itu kan rame kan, masih pagi, terus jadi kayak pada nengok gitu loh ke gue. Pagi-pagi udah bikin mood berantakan ya, itu Syai. di kelas rame gitu. Iya. Marahnya tuh kayak gimana? Dia, Coba. maksudnya dia Lu masih ngomong ingat atau enggak? kronologinya. Dia sampai nunjuk gue sih. Kayak di depan muka lu Oh, kayak gini. iya. Iya. Wah, gue kalau ditunjukin gue tonjok gitu. Aduh itu males banget Enggak. itu nggak sopan ya guys. Please deh. Terus pengen pulang ya, kayak gitu gue. Enggak ya, lu mau balik nih, lu tonjokin dulu. Itu kalau ditunjuk kayak gini lu ambil aja tangannya lu pinter. Jangan contoh guys. Nah, Oh, selain itu gigi ada lagi nggak? Ada lagi. Jadi tuh waktu itu pas libur semester tiba-tiba kan baru masuk ya, terus ketemu teman gue nih. Terus tiba-tiba dia bilang, "Move, kok lu gendutan ya?" Terus langsung aja gue bilang kan, "Iya nih, gue emang banyak makan pas liburan kayak." Itu lu berani speak up gitu ya. Bagus, Kalau bagus. kayak capek banget anjir. Terus lo bilang gini, kenapa? Nyokap lo nggak punya duit buat beli Beli roti makan. Lu iri. Iya. Bilang bos, tetel. Jangan, jangan, ya, dong. jangan. Oh, ada pengalaman gak, Nak? Kalau gue lebih jadi kakak gue itu kan model ya guys. Ayo, hire kakaknya Hana nggak? Promosi kita. Terus seorang model itu pasti punya tubuh yang profesional. Ideal ya. Iya. Terus tanpa disadari itu juga kayak dia jadi kayak agak menuntut gue juga untuk Seperti jadi dia. kayak dia, iya. Jadi ya lebih ke didorong aja gitu setiap hari buat kayak lu jangan terlalu makan banyak, ntar lu Jadi gendut gini. gitu-gitu. Iya, lu SMA aja segini, gimana nanti kalau misalnya lu udah punya anak, ntar badan lu tambah lebar, lu mau kayak orang-orang gendut bla bla bla. Itu kayak secara nggak sadar membuat gue berpikir kayak batasi makanan lu, jaga kesehatan lu, jaga pola makan. Itu yang kayak bener-bener mengganggu keseharian jadinya. Iya benar. Tapi selain masalah berat badan, kalau body shaming itu kan kayak warna kulit juga ya. Jadi gue mau cerita tentang adik gue. Jadi adik gue tuh pas masih SD, ya anaknya emang liar juga guys, kayak Nah, bolang ya? Iya, suka main di Bolang. lapangan bareng teman-temannya, dan itu menurut gue wajar. Itu wajar Dan- lah. Anak kecil Iya, pasti. dan Dulu gue juga menjaga- pernah gosong. dan jadi Kosong begini juga. Iya. Biar punya banyak pengalaman. Benar, dan menjadikan kulitnya itu jadi gelap gitu loh karena matahari. Nah, nyokap gue yang ngeliat adik gue kayak gitu tuh kayak, kok kamu hitam ya sekarang, dan itu diomonginnya Ya Berhari-hari. iya terus Sering. kayak bokap lu gitu loh, kayak terus. Nah nyokap salah kan tuh adik Nyokap- gue, iya, adik gue adik tuh sampai kayak ke distract sendiri gitu Oh my loh, God. sampai kayak dia suka kadang kayak sampai kesel gitu ya. Emang kenapa sih orang mau main? Ini saya masih Masih kecil bocil. ya kan? Tahu apa sih? Iya. Berarti Makanya kan cuma cuma seneng ya bapak gue ya. Mungkin Iya. niatnya tuh baik, mau Niatnya ngasih baik, tahu. tapi Cuma caranya salah aja. gak menurut usah gue. dibilang berhari-hari. Cukup Iya. bilang sekali udah. Dan sampai harus kok. lihat keadaan juga sih, Jom. Betul. Gak usah Iya. ngomong di depan umum kayak gitu. Itu kan Iya. anak sendiri kan juga Mm-mm. ada malu ya. Nah, salah satu cara buat bagaimana kalau kita sebagai pelaku body shaming mau ngomong ke korban, kita cara ngomong yang benar tuh gimana sih menurut kalian? Aduh, menurut gue tetap nggak etis aja sih menurut gue, karena sebenarnya kita misalnya gue gendut nih, dikatain gendut gitu, ya gue tahu gue gendut, maksudnya ya udah gitu. Cukup. Iya, nggak usah lo kasih tahu gitu. Sekiranya lu mau ngebantu gue,
Ya udah lu dengan diem aja lu udah Iya, ngebantu. pertama diem. Dan mungkin kalau emang lo pengen banget buat ngomong, pengen banget buat kasih tahu, menurut gue ajak personal aja ya. Ngomong berdua aja gitu, Iya. emang gak ada orang di samping-sampingnya. Enggak yang kayak Memalukan movie gitu. Iya, dan cara ngomongnya halus dong gitu. Maaf Iya. ya, gini gitu. Dan lo nggak bisa memaksakan ya kalau misalnya emang orang itu udah nyaman dengan kondisi badannya kayak gitu ya udah. Gak usah gitu. dipaksakan, toh badan-badan dia. Iya, kecuali lo mau bayarin ya, Shay. Iya, emang lu yang bayarin kalau gue Iya. pergi ke klinik kecantikan. Nah nih guys, gue denger juga nih ada kasus belakangan ini. Artis Indonesia. Oke. Oh, Dan tahu artis Indonesia, kalian tahu nggak? Tahu. Siapa namanya gue lupa deh. Iis Dahlia. Iis Dahlia. Iis Iya, Dahlia kan dia tahu. punya Kumis. itu kan di sini. Gue juga punya loh. Iya. Tapi Gue juga punya. Zoom aja Tapi di gue shaving gitu loh. Terus yang gue sedih, gue ngeliat postingnya kan kayak nggak tahu ya ini mau ngebuat biar terkenal aja beritanya atau gimana, gue juga nggak tahu. Pokoknya gue kayak lihat di Instagram gitu ya. Inilah penampilan Iis Dahlia. Iis Dahlia tanpa ketika makeup. tanpa riasan gitu kan. Menurut dia tuh fine aja, kayak wanita biasa. Kalau lu lagi di rumah Terus nggak ada sih? kumisnya gitu kan. Iya, masa Ya lu di udah, rumah masa lu di rumah mau mau pakai pakai make makeup up? gitu kan. Terus dia lagi makan sambil nge-live, terus komennya yang bikin gue sedih kayak, ih laki banget, ih ini kayak banci Pekalongan, abang-abang. kayak abang-abang. Gue sedih banget sama komen-komennya. iya anjir, kalian sebagai pendengar waktu santai harus cerdas ya guys. Iya. Harus berpikir. Terus gue komennya tuh Mikir kayak dulu. orang nggak berpendidikan. Iya. Gitu loh. yang- Toh kalau misalkan itu apa ya, lu ngerasa kayak Nggak nyaman misalkan dengan dia. aduh nih, Iya, nggak gini, nyaman. gini. Ya udah lu nggak usah Nggak komen usah aja, nonton, nggak usah gitu. komen. Iya. Gampang banget. Kalau ngeganggu ya udah lu bisa blok akun itu. Iya, makanya menurut gue orang yang kayak gitu yang ngejudge apalagi di sosial media emang nggak punya Cyberbullying ya nggak jatuhnya. punya kerjaan aja kayak ya udah loh sesimpel lu nggak suka ya udah mendingan gak usah lu lihat. Iya, Gitu emang kan. maaf, emang lu secantik Lisa, Lisa Blackpink, Iya. gitu. atau seganteng Lee Min Ho, emang Ella lu aja. Abonnya jangan dikeluarin jangan. Lanjut, kita lanjut. Serem ya Taurus kalau udah ngomong ya serem. Ya, oke. Oke, gimana pendapat kalian juga tentang atlet Indonesia yang membanggakan Indonesia Oh, tapi iya. malah di-judge sama Itu Beneran nih. ada, Iya, di- ada. judge. Jadi enggak, jadi Jadi angkat beban. Oh yang Enggak, cewek jadi itu gini. ya. Oke, cerita dulu oke. Dia tuh Iya. dulunya korban bullying. Jadi dia punya emang berat badan yang lebih dari Dia cewek. dia Cewek. cewek. Namanya Nur Akmal. Itu dia keren banget sih kalau menurut gue ya. Dari korban bullying dia bangkit, dia kayak pengen Memotivasi membuktikan- diri. Iya, memotivasi diri dan pengen membuktikan ke Ada semua orang-orang. orang yang ngejudge dia kalau dia tuh bisa lebih dan gak serendah itu. Jadiin kekurangan lo sebagai kelebihan lo Iya. nggak sih? Keren banget. Tapi kan itu kan angkat beban, Angkat emang besi. udah angkat besi, maaf, udah ada aturannya kan kayak berat badannya berapa Iya. kan. Jadi menurut gue itu wajar-wajar aja Ah. nggak sih? Iya, kebetulan dia kan punya berat badan yang lebih dari Yang lain. iya, lebih dari yang lain. Pokoknya dia tuh jadi atlet pertama di Indonesia yang mewakili Indonesia dalam angkat beban kelas berat gitu. Keren banget. Dan dia. itu membuktikan ya kalau lo mau jadi atlet nggak harus kurus. Iya. Iya kan? Betul. Banyak kok atlet yang nggak proporsional sempurna. istilahnya badannya gitu. Atlet, artis, Artis, Iya. bener banget. Harus dinormalisasi juga nggak sih Bener. hal-hal seperti itu? Iya. Artis nggak harus kurus, artis nggak harus putih, artis semua bisa jadi artis. Kita harus udah Iya. mulai membiasakan hal tersebut gitu. Betul. Kan ya kayak daripada sibuk ngejudge kekurangannya, lebih baik lihat dong kelebihannya dia apa. Iya. Gitu. Kan orang-orang kan juga punya kekurangan sama kelebihannya masing-masing ya. Di jalur Kelebihan yang doang beda-beda. Tuhan ya Syai gitu. Nah. Kita langsung aja deh ke kesimpulannya. Ya. Gimana menurut kalian cara mencintai diri sendiri untuk mengatasi body shaming ini? Dari dulu deh nak. Kalau gue lebih ke bersyukur dan memahami kalau kita itu emang diciptakan beraneka ragam, berbeda, dan itulah yang menjadikan kita unik satu sama lain tuh. Nggak, yang kayak tadi kita bilang, nggak mungkin kita sama kayak alien gitu. Iya. Soalnya nyiptain kitanya beda-beda ya. Hmm. Gue ya. Terus Oke, oke. Pofida.
Terus kalau menurut gue sih jangan bersyukur sih paling penting ya, karena pertama. Terus yang kedua tuh jangan pernah bandingin diri lo Iya, sama betul. diri Oh, orang iya. lain gitu. Catat guys, ini penting. Jatuhnya nanti bakal sakit hati Iya, gak sih? secara gak langsung kalian malah body shamingin diri sendiri. Iya. Nggak ada habis-habisnya ya kalau ngeliat ke orang. Iya gitu. bener. Di atas langit, 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 langit. Makanya lihatnya ke bawah sekali-sekali. Iya, kita sekali-sekali harus naik ke bawah. Benar, benar, benar. Dan dari gue untuk istilahnya menunjang self love ya kan, daripada lo body shamingin diri lo sendiri, bangun tidur minum air putih, lo ngaca bilang gila lo cakep banget hari ini. Bener. Belajar buat mencintai diri sendiri Iya, ya. gila lo kuat banget bisa hidup sampai sekarang, dan ini nggak semudah itu loh. Ya, Kita sehat-sehat aja mahal. Self reward Mahal. sendiri juga. self reward sendiri kayak me time. Me time. Contohnya kayak nanti gue mau maskeran Nanti gue Jadi deh, mau gimana kita mau mencintai orang lain kalau diri sendiri kita nggak mencintai? Kalau kita aja tidak mencintai diri Iya, sendiri, iya. gitu kan? mau keren gak Maaf ya. Maaf Ini guys. otaknya ya gitu deh ya. Oke. Benar tapi benar. Bener banget. Gitu. Terus kalau dari gue, ayo mulai berusaha buat self love. Tapi ingat sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Iya. bisa jadi Narsistik, star Iya. syndrome. Benar. Oke, kalian boleh sih cintai diri sendiri, tapi ada takarannya semuanya. Iya. Yang penting yang berlebihan itu Tidak baik. gitu. Dan teman ngobrol kita mau bacain nih sekarang. Iya, guys. Jadi kemarin kalau udah kalian cek post Instagram kita post tema kan buat minggu ini body Yes. shaming, dan kita sekalian nanya nih, kira-kira teman ngobrol ada nggak sih pengalaman yang Pengalaman. berkaitan dengan body shaming ini? Dan ternyata ada teman ngobrol yang bersedia untuk bercerita sama kita. Jadi langsung aja kita bacain kali ya, Nak. Oke. Gue ambil HP gue dulu kali ya. Oke. Oke. Tunggu dulu ya guys. Oke. Balik lagi. Sekarang gue udah ambil HP gue. Penting banget. Iya guys. Soalnya pesannya ada di sini. Gue bacain ya guys. Jadi katanya pas SMA dulu ada teman gue, lumayan cakep orangnya. BTW dia ini cowok ya. Mawar. Panggil aja enggak. Panggil Ruben. aja Bejo. Kayak bejo. Si pelakunya bejo. Si yang pelakunya ngechat. Bejo. Yang ngechat teman ngobrol kita panggil aja Melati. Oke. Si bejo berarti cowok ya? Iya. Lanjut. Si Bejo ini lumayan cakep, suka nongkrong bareng kalau habis pulang sekolah sama si Melati gitu. Terus suatu hari pas lagi pertukaran jam pelajaran yang pakai sistem kelas berjalan itu kayak pindah kelas. Kayak misalnya IPA di lantai 2, terus pas pelajaran biologi Pindah lagi. Iya, pindah lagi Oke. gitu lah. Terus si Bejo datengin si Melati gitu. Terus nunjuk salah satu kakak kelas cewek yang cantik dan famous. Terus dia bilang, kok di SMA ini ceweknya nggak cakep-cakep ya? Kayaknya si kakak kelas itu doang deh yang cakep, nggak kayak lo. Itu Bejo cowok ya BTW. Itu kayak mulutnya lemes banget. Apa? Maksudnya istilahnya si bejo secara nggak langsung ngomong kalau si Melati jelek. Iya. Iya. Dia terus katanya si Melati dia pergi dengan nahan tawa gitu sambil ngeliat gue. Dia cakep gitu. Maksudnya karena dia ngerasa dirinya cakep, dengan seenak jidatnya dia bisa ngomong kayak gitu. Mau dia cakep juga emang dia harus ngomong kayak Gue gitu kasih orang. tau ya, mau cowok, mau cewek, mau secakep apapun, kalau manner lo jelek itu bakal kelihatan Betul. rendah banget, nggak ada nilai plusnya sama sekali. Nilai lu bahkan jatuh. Iya. Gak banget sih. Gak banget, apalagi Mau secakep apa lu juga. lu cowok ngomong kayak gitu ke cewek, itu guys, gila banget. Jadi, jadi guys, intinya badan gue bukan urusan lo. Bener, badan gue aturan gue. Iya. Oke deh guys, jadi menurut kita udah cukup ya. Hari ini kita Oke. ngobrol-ngobrolnya, menurut gue seru banget. Tapi emosi juga ya. gitu kan. Kakinya keluar kalau gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngobrol bareng kita juga lagi, boleh banget nanti di episode 3. Jadi komen di bawah mau bahas tentang apa sih. Bisa juga DM dan email. Iya, nanti kita tulis ya email kita Di bawah. Pantengin juga Instagram kita. Iya, karena Jangan lupa kita di-follow. sering banget post Aktif kita di Instagram. ya, dan TikTok juga. Jadi jangan lupa follow Instagram kita waktu santai I-nya 2. TikTok kita
Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube ini. Dan jangan lupa share video kita ke seluruh teman-teman kalian. Yeay, oke.